Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang seni budaya Nusantara dan perkembangannya, yaitu bab 4 dan bab 5. Beranggotakan Adelia Safitri, Azmazri Azra, Nazwa Nastasya, dan Zakia Zulfa. Pengertian seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara beragam bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Beragam bentuk kesenian Nusantara tumbuh sebagai hasil oleh budaya masyarakat yang hidup di suatu wilayah sesuai dengan adat istiadat dan kondisi lingkungannya. B. Jenis-jenis seni budaya Nusantara. 1. Seni rupa. Seni rupa merupakan hasil karya manusia yang dapat dinikmati oleh panca indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera perabaan. Seni rupa dapat membentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi dalam karya seni rupa. Terdapat unsur garis bidang atau ruang, warna gelap atau terang, dan tekstur titik. Contoh hasil karya seni rupa adalah lukisan atau gambar, patung, ukiran, dan pahatan. Berdasarkan fungsinya, seni rupa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat dengan mengutamakan sisi keindahan atau sisi keestetikannya saja. Sementara itu, seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang tidak hanya indah, tapi juga memiliki kegunaan praktis atau dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hasil karya seni rupa terapan adalah perabotan yang terbuat dari kayu, logam, rotan, bambu, tekstil, keramik. Contoh seni rupa dan terapan. Lukisan termasuk seni rupa murni 2 dimensi. Kerajinan dan rotan termasuk seni rupa terapan. 2. Seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan medium suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia. Jadi seni musik merupakan karya seni yang ditangkap oleh indera pendengaran atau telinga. Adapun musik adalah bunyi yang mengandung unsur-unsur tertentu yang diterima oleh semua orang, baik individu, kelompok, maupun golongan masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera masing-masing. Bunyi adalah elemen utama musik yang didasarkan atas getaran yang teratur dalam jangka waktu tertentu. Getaran ini juga sering disebut frekuensi yang memiliki satuan hertz atau Hz. Selain frekuensi atau ritma, dosa berarti keteraturan ketukan dalam durasi waktu tertentu, sedangkan ritma atau irama dalam musik adalah penanda atau pembentuk keanekaragaman. Untuk menjadi sebuah musik bunyi membutuhkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. A. Nada. Nada adalah elemen musik yang memiliki kadar tinggi rendah atau nada yang susah disusun berderet, tetapi belum mengandung arti musikal, disebut tangga nada. B. Melodi. Melodi merupakan hasil interaksi antara nada dan ritma. Tanpa melodi, suatu lagu tidak dapat mengidentifikasi. Melodi adalah unsur yang paling menentukan bahwa lagu yang satu berada dengan lagu yang lain. Di dalam melodi terdapat 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Motif. 1. Motif adalah kesatuan terkecil pembentuk melodi, biasanya terdiri dari beberapa ketukan saja. 2. Frase adalah perluasan dari motif. Jika motif terdiri atas beberapa ketukan, frase terdiri dari beberapa birama. Adanya motif dan frase membentuk melodi. C. Harmoni. Harmoni adalah hubungan nada-nada yang disusun secara vertikal, yakni dari atas bawah, sehingga jika dibunyikan bersamaan akan berpadu secara laras atau harmonis. Harmoni berbeda dengan melodi yang disusun secara horizontal. Dan notasi. Notasi adalah catatan yang dibuat untuk memudahkan pemain musik, komposer, penyanyi, dan profesi yang berhubungan dengan musik lainnya dalam membawakan lagu untuk karya musik. Notasi musik terdiri atas 2 macam, yakni notasi angka dan notasi balok. 3. Seni tari. Seni tari adalah salah satu cabang
seni yang menjadikan tubuh manusia sebagai medianya. Unsur utamanya adalah gerak, sedangkan unsur pendukungnya adalah ritme atau irama. Selain mengolah gerakan tubuh, seni tari juga mengolah irama dan rasa. Tarian merupakan bentuk penghormatan terhadap seni gerak. Gerak sendiri adalah bahasa tertua yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal bahasa lisan dan aksara. Secara garis besar, gerakan dalam tari dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Zakia. A. Gerak murni, yakni gerak yang tidak mempunyai arti tertentu dan hanya mementingkan segi keindahan atau segi artistik. B. Gerak maknawi, yakni adalah gerak yang mempunyai arti atau makna, tetapi sudah mengalami distorsi atau perubahan atau perombakan dan stilisasi atau penghalusan. Gerak maknawi juga dikenal dengan istilah gestur. Dalam penyajian seni tari, bukan hanya unsur utama gerak dan ritme yang muncul, melainkan juga unsur pendukung tari lainnya, yaitu sebagai berikut: tata rias dan rambut, tata busana, tata lampu. 4. Seni teater. Seni teater adalah cabang dalamnya. Terdapat cabang-cabang seni lainnya, seperti seni peran, seni gerak, seni rupa, dan seni suara atau bunyi yang saling berkolaborasi. Awalnya, kata teater berasal dari bahasa Yunani, yakni teatron, yang memiliki makna gedung pertunjukan. Namun, pada perkembangannya, kata teater bermakna lebih luas, yakni segala sesuatu yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Jadi, teater secara sederhana dapat dimaknai dengan pertunjukan. Contoh-contoh teater tradisional dari berbagai daerah adalah ketoprak, wayang orang, ludruk, mamanda, cak, dagelan, dan dulmuluk. Teater juga dapat dimaknai sebagai realitas fiktif di atas panggung yang dibawakan oleh aktor, baik aktor real maupun boneka, dan dihadiri penonton secara langsung. Contoh seni teater: A. Naskah atau lakon adalah karangan yang berisi. Seperti halnya seni tari, keberadaan seni teater juga ditentukan oleh keberadaan unsur-unsur pembentuknya, yakni sebagai berikut. A. Naskah atau lakon adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Di dalam naskah termuat nama-nama tokoh, dialog, serta keterangan terkait keadaan panggung yang diperlukan atau setting. B. Sutradara adalah pemimpin dalam pementasan. C. Pemain atau pemeran adalah orang yang memperagakan cerita dan menghidupkan naskah di atas panggung. D. Penonton dalam pertunjukan teater adalah unsur yang paling penting. Sebagus apapun persiapan pementasan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Alasannya adalah unsur teater sejatinya akan ditunjukkan kepada penonton. Selain beberapa unsur utama di atas, seni teater pun memiliki beberapa unsur pendukung yang dapat lebih mempercantik pertunjukan, yaitu sebagai berikut. A. Tata panggung atau scenery adalah wujud dari gambaran kejadian saat lakon dipentaskan. Tata panggung bukan hanya dekorasi tetapi juga tata letak perabot yang akan digunakan pemeran saat pementasan berlangsung. Penataan disesuaikan dengan tuntutan cerita dan tuntutan artistik sutradara. Oleh sebab itu, sebelum merancang tata letak, penata panggung akan mempelajari tempat pementasan dan lakon yang dipentaskan, serta melakukan diskusi dengan sutradara. B. Tata rias dan busana. Tata rias dalam seni teater berfungsi mempertegas karakter dan menambah aspek dramatik. Tata busana di dalam seni teater dan seni tari, khususnya drama tari, sama-sama bertujuan memperjelas karakter, memudahkan penonton dalam membedakan tokoh, serta menampilkan simbol-simbol watak. Misalnya warna merah yang digunakan untuk menandai tokoh antagonis. Tata busana juga menjadi penanda periode sejarah. Contohnya, pakaian pada masa penjajahan, berbeda dengan pakaian pasca kemerdekaan.
Bahkan busana tahun 80-an berbeda dengan tahun 90-an, 2000-an atau masa kini. Busana juga menunjukkan identitas bangsa, terlebih jika busana tersebut adalah busana tradisional. C. Fungsi seni. 1. Sebagai ungkapan perasaan. 2. Sebagai pemersatu. 3. Sebagai sarana pemujaan, ungkapan permohonan, ungkapan syukur terhadap semesta alam dan penciptanya, serta kelengkapan acara dan upacara. 4. Sebagai sarana komunikasi antara seniman dan penikmat seni. 5. Sebagai persembahan yang didedikasikan kepada seseorang atau lembaga. 6. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok atau bernilai ekonomis, sarana aktualitas diri kreator dan peraganya, pembentukan karakter dan belajar tata krama. 7. Sarana terapi untuk kesehatan mental. 8. Sebagai pengisi acara. 9. Sebagai hiburan. 10. Sebagai pertunjukan khusus atau pameran. Bab 5. Perkembangan seni budaya Nusantara. A. Seni Nusantara tradisional. Perkembangan seni Nusantara telah bermula sejak masa purbakala. Bentuk kemunculan hampir sama dengan di belahan lainnya, yakni ditemukan dalam bentuk lukisan gua atau benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bentuk ukiran yang ditemukan pada waruga atau peti kubur batu dan nekara atau gendang perunggu. Dari zaman prasejarah, di beberapa daerah di Nusantara, masa aksara terjadi ketika banyak kerajaan berdiri di berbagai daerah di Nusantara. Ketika itu banyak seniman dan sastrawan yang telah mengenal aksara dipekerjakan di kerajaan. Pada masa itu, karya seni dan karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan hanya pantas dipersembahkan kepada raja. Namun, sebagai bentuk kerendahan hati, banyak di antara para seniman dan sastrawan tersebut tidak mencantumkan mereka dalam karya yang mereka perjika. Ada yang mencantumkan nama tersebut adalah nama alias atau disamarkan. Akibatnya, di masa-masa selanjutnya banyak yang menganggap bahwa karya seni dan sastra dari era kerajaan tersebut merupakan karya raja. Tradisi anonim atau tidak mencantumkan nama jelas dalam penciptaan karya mulai terkikis seiring perkembangan waktu. Bahkan di masa kini, tradisi anonim hampir sepenuhnya ditinggalkan. Pada dasarnya, perkembangan seni dari masa ke masa, baik seni di Nusantara maupun belahan dunia lainnya, dipengaruhi oleh dua faktor, yakni sebagai berikut. 1. Faktor internal. Seni berkembang berdasarkan kreativitas manusia yang terus bertumbuh dalam dirinya, sehingga dapat terus menciptakan ide-ide baru yang asli. Faktor internal membuat manusia mampu melahirkan sesuatu yang baru berdasarkan kesadaran terhadap dirinya dan tergantung pengalaman hidupnya. 2. Faktor eksternal. Seni dan budaya berkembang tergantung pada lingkungan hidupnya, termasuk lingkungan alam dan sosial budayanya. Adanya tantangan alam seperti bencana alam atau kekeringan memacu manusia untuk mengembangkan seni. Kedudukan seni selalu berdampingan dengan budaya yang terlahir dalam kehidupan masyarakat, karena dapat dilihat bahwa penciptaan karya seni tidak hanya berasal dari dalam diri penciptanya, tetapi juga mengandung pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Pernyataan unsur-unsur seni dan budaya di Nusantara menciptakan berbagai bentuk seni. Contohnya, 1. Seni rupa. Bentuk seni rupa tradisional di Nusantara banyak yang berupa seni lukis dan seni kriya. Objek dari lukisan tersebut adalah berbentuk cap tangan, gambaran manusia dan masyarakatnya, ataupun gambaran alam sekitar. Selain itu, bentuk seni kriya berupa ukiran dan pahatan banyak ditemukan pada berbagai benda bersejarah. Pola-pola yang banyak digunakan dalam seni kriya tersebut adalah ragam hias flora fauna figuratif, poligonal hingga geometris. Semua hasil karya seni tersebut bersifat anonim. Contoh seni rupa.
Azra. Ya. 2. Seni arsitektur. Seni arsitektur di Nusantara terbagi menjadi 2, yakni arsitektur rumah ibadah dan arsitektur rumah tinggal. Arsitektur rumah ibadah sangat dipengaruhi dengan ajaran agama yang dianut. Contohnya adalah bentuk pura dan candi bercorak agama Hindu, memiliki bentuk khas yakni bentuk atap yang tinggi dan mengerucut ke atas. Ada pula vihara dan candi bercorak agama Buddha yang bentuknya bulat dan menyebar. Bentuk bulat dan menyebar ini dapat ditentukan pada arsitektur Candi Borobudur. Sementara itu berbentuk arsitektur rumah tinggal umumnya disesuaikan dengan kontur tanah dan kondisi alam dari setiap daerah di Indonesia. Candi Prambanan merupakan seni arsitektur. Tiga, lagu dan musik daerah. Seni musik juga menjadi kekayaan seni dan budaya Nusantara. Seni musik tradisional Nusantara tercermin dalam bentuk lagu daerah dan alat musik. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah masing-masing. Lagu-lagu tersebut tak jarang bersifat anonim atau tidak diketahui secara pasti siapa pengarangnya. Selain lagu daerah, kekayaan seni musik di Nusantara juga tercermin dalam bentuk alat musik. Alat musik yang cukup terkenal diantaranya seperangkat gamelan dari Jawa dan Bali, sasando dari Nusa Tenggara Timur, tifa dari Papua, dan alat-alat lain. Alat-alat musik tersebut banyak digunakan sebagai media hiburan mengiringi suatu pertunjukan ataupun upacara. 4. Perkembangan seni tari di Indonesia. Tradisi anonim tidak hanya terjadi dalam ciptaan lagu daerah, tetapi juga tarian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tarian yang sangat terkenal tidak diketahui secara pasti penciptanya atau siapa pihak yang pertama kali mempopulerkannya. Tarian adat diciptakan untuk berbagai tujuan seperti hiburan, pemujaan, penghormatan, penyambutan, pengajaran nilai moral, hingga ungkapan rasa syukur. Ada pula tarian diciptakan untuk mempresentasikan legenda masyarakat setempat, seperti tarian Jathilan dan reog yang mempresentasikan legenda Reog Ponorogo dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Di masa ini, ada banyak cara untuk mempertahankan tarian adat. Salah satunya adalah dengan meleburkan berbagai tarian adat di Indonesia menjadi satu bentuk tarian yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh tarian reog. 5. Seni teater. Seni pertunjukan atau teater di Indonesia telah berkembang sejak dahulu kala. Teater tradisional lahir untuk memenuhi kebutuhan akan sarana hiburan bagi masyarakat. Titik cerita yang diangkat dalam teater tradisional berasal dari folklore atau cerita rakyat yang berkembang di masyarakat ataupun dari keseharian masyarakat itu sendiri. Folklore atau cerita rakyat merupakan salah satu bentuk tradisi lisan atau sesuatu yang diwariskan dengan cara diceritakan secara turun-menurun. Folklore merupakan hal yang paling banyak diangkat dalam teater tradisional, terlebih karena setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan folklore. Folklore dapat ditemukan dalam berbagai bentuk mulai dari dongeng, mite, legenda, hingga fable. Contoh folklore terkenal yang sering diangkat ke dalam teater tradisional adalah dongeng Keong Mas. Contoh seni teater di Indonesia. Contoh kecermatan dalam tata kostum dan tata rias dapat dilihat dalam pertunjukan wayang orang dari beberapa daerah di Pulau Jawa. Wayang orang adalah pertunjukan yang menggabungkan bentuk teater tradisional dengan pakem gerak yang rumit. Layaknya tarian cerita yang diangkat dalam pertunjukan wayang orang umumnya adalah kisah Mahabharata dan Ramayana. Karena berasal dari Jawa, tata kostum yang digunakan menggambarkan kebudayaan Jawa adalah penggunaan kain batik.
seni Nusantara era kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, para kreator mulai mencantumkan nama atas karya yang mereka buat. Meskipun demikian, belum semua kreator melakukan hal tersebut. Nampaknya pengaruh masa penjajahan membuat para kreator tersebut menyembunyikan identitasnya dalam berkarya. Setelah lepas dari masa penjajahan, barulah ada tangan-tangan dingin yang melakukan pengembangan terhadap karya seni tradisional yang ditafsir ulang supaya lebih menarik. Oleh karena itu, karya seni dapat lebih dinikmati generasi muda. Terima kasih. Thank you. 6. Seni kostum dan tata rias dalam pertunjukan tradisional. Pertunjukan seperti tarian adat dan teater tradisional tidak akan lengkap tanpa keberadaan elemen-elemen seperti kostum dan tata rias. Tata pertunjukan merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh para penari dan pemain. Bagi para penari, tata rias dan tata kostum yang sesuai akan menambah nilai keindahan pada tarian yang dibawakan. Bagi para pemain teater, tata kostum setiap karakter yang dibawakan. Tata kostum dan dari segi estetis maupun esensial.